Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Mahatma Ramantara, NIM 200501110063. Izin untuk mempresentasikan dan memaparkan mengenai pendapatan dan investasi dengan terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masuk ke latar belakang, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan impor memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Dengan demikian, pemerintah harus menciptakan iklim untuk meningkatkan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam presentasi saya ini akan ada beberapa komponen yang akan dijelaskan, yakni yang pertama ada analisis VAR dan uji stasioner data, yang kedua ada investasi, dan ketiga pendapatan nasional, keempat pertumbuhan ekonomi, kelima hubungan investasi dengan pendapatan nasional terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan yang keenam penutup. Dan berikut adalah kutipan puisi dari film Invictus karya Nelson Mandela. Aku adalah tuan bagi nasibku, dan aku adalah kapten bagi jiwaku. Masuk kepada poin pertama, yakni analisis VAR dan uji stasioner data. Yang pertama, analisis VAR. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai SC dan HQ berada pada leg 0 dan nilai LR, FPE, AIC berada pada leg 1. Dengan demikian, jumlah yang paling leg yang sesuai dengan model adalah leg 1 dengan nilai R sebesar 28,32,201, nilai FPE 3,86E plus 10, dan nilai AIC sebesar 35,71173. Hasil uji kelambanan menunjukkan bahwa derajat kelambanan variabel tersebut untuk menjadi stasioner adalah pada leg 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel yang digunakan dalam penelitian tidak ada memiliki hubungan kausalitas dua arah, yakni antara pendapatan nasional, investasi, ekspor, dan impor. Yang kedua ada uji stasioner data. Hasil uji akar unit untuk variabel pertumbuhan ekspor menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor memiliki nilai absolut statistik ADF sebesar 4.111 lebih besar daripada nilai kritis McKinnon pada level kepercayaan sebesar 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa data perubahan ekspor sudah stasioner pada tingkat level. Sementara itu, hasil uji akar unit untuk variabel pertumbuhan impor menyatakan bahwa variabel inflasi memiliki nilai absolut statistik ADF lebih besar daripada nilai kritis McKinnon pada level kepercayaan sebesar 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa data perubahan impor sudah stasioner pada tingkat level. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah lolos uji akar unit, sehingga bisa dilakukan estimasi. Masuk ke poin kedua, ini investasi. Apa itu investasi? Yang pertama, pengertian. Investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan atau peningkatan di masa mendatang. Yang kedua, aspek investasi. Aspek investasi terdiri dari 3, yakni aspek uang, aspek waktu, dan manfaat investasi. Yang ketiga, tujuan investasi. Investasi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Jenis investasi. Investasi berdasarkan jenis, langsung dan tidak langsung. Investasi berdasarkan karakteristik, yakni publik dan swasta. Manfaat investasi. Investasi yang bermanfaat untuk publik, umum, dan kelompok. Yang terakhir, resiko investasi. Yang pertama ada mengalami kerugian, pertumbuhan ekonomi terganggu, dan ketiga program atau proyek negara terhambat. Yang ketiga, poin pendapatan nasional. Pengertian. Jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun.
menghitung manfaat dari pendapatan nasional ini menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, menilai prestasi ekonomi suatu negara, dan yang ketiga membandingkan perekonomian antara negara. Pendapatan nasional ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, dan yang terakhir investasi. Dan ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional seperti dalam yang telah dijelaskan dalam slide ini. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pengertian: pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada banyak, dan di sini ada 3 macam, yakni teori klasik, teori non klasik, dan teori historis. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga manajerial, dan organisasi produksi, dan terakhir yakni teknologi dan politik. Yang kelima, yakni hubungan investasi pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi diyakini akan memberikan pengaruh besar terhadap pola perdagangan internasional, dan sebagian besar investasi yang masuk ke negara-negara sedang berkembang mampu memberikan peningkatan ekspor. Ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara karena akan membesar kapasitas suatu negara untuk meningkatkan output dunia. Ekspor juga dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki. Pencapaian positif bawahnya ekspor dan investasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan pemerintah tetap menjaga kestabilan dan kekuatan fundamental ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dengan pembangunan infrastruktur dan pembenahan alur birokrasi investasi, serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah menjadi beberapa agenda kebijakan pokok yang harus dijalankan untuk menjaga dan meningkatkan tren serta kualitas pertumbuhan ekonomi. Baik, itu merupakan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.